Oke, selamat datang di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi Nggak bikin darah tinggi. oke, ini jadi episode pertama dari YouTube Info Serie A dan kita ingin membahas soal seperti apa sih tifosi ini ketertarikannya terhadap konten-konten yang berbau Serie A menurut kalian? Apakah penonton Serie A itu karena terlalu tua jadi nggak punya kuota? Atau lebih senang baca-baca koran? Ya Oke. seperti itu. Apakah YouTube Serie A ini cukup potensial menurut kalian? Nah, kalau gue bilang tadi sebaliknya, justru penonton-penonton Serie A ini karena banyak yang besar di era 90-an, jadi sekarang ini udah pada dalam tahap yang lebih bisa dibilang mapan gitu. Artinya nggak masalah sama kuota gitu. Jadinya ya apa namanya justru akan banyak mengkonsumsi tayangan-tayangan YouTube kayak gini, apalagi ya apa nih setahu gue aja sih ya itu kan nggak ada belum ada sih kayak konten yang benar-benar secara khusus ngulik seri A itu kayak sedetil-detilnya gitu buat apalagi yang bikin itu bukan dari kalangan pandit gitu ya tapi kayak dari orang-orang biasa kayak kita gini. Kalau menurut gue, uh, ini kayak apa ya? Nostalgia lah buat para penggemar serial ya. Zaman dulu kita yang besar atau jadi remaja di era 90-an atau 2000-an awal, lagi gila-gilanya bola itu pasti kan di TV atau di mana-mana itu Serie A lah. Hampir mayoritas kalau bola pasti Serie A gitu loh. Entah itu acara TV atau berita, bahkan berita pagi-pagi aja itu ada highlight Serie A. Ya. Biasanya kayak gitu. Jadi semoga dengan adanya channel ini walaupun kita memang bukan ngebahas kasih lihat highlight match gitu mungkin ya, tapi kan ada yang ngebahas soal Serie A lagi. Dengan pemain-pemain yang baru, dengan musim yang baru, liganya perkembangan liganya yang baru juga, jadi kayak semacam bikin para tifosi Serie A itu jadi kayak nostalgia ya ada lagi nih acara soal Serie A walaupun udah bentuknya di YouTube bukan di TV gitu. Dan juga ini jadi ajang dalam tanda kutip ya pengenalan buat generasi-generasi milenial soal Serie A. Yo. Oh ini gitu mas. Walaupun pembawa acaranya bukan Bulan Guritno, tapi tetap. Oke. Dan gue sih pengennya untuk kedepannya obrolan kita nih sesuai dengan temanya. Espresso itu kan yang sedikit pahit dan itu berisi dan bikin melek pasti. Oh iya. Makanya gue pengennya nih jangan harap penonton-penonton ini mengharapkan kita menyanjung-nyanjungkan klub ataupun seorang pemain. Justru kita akan melihat dari sisi-sisi kekurangannya. Iya. Gimana caranya kita buat ngecengin? Atau sisi lain lah paling Sisi nggak. lain. Iya. Kalau memang harus dibagus-bagusin memang harus sesuai dengan prestasi. Yo. Kita puji yang layak dipuji gitu ya. Iya. Terus balik lagi tadi ke kebiasaan tifosi Serie A ini, nanti kan kebanyakan menuntut untuk disiarkan di stasiun TV lokal ya. Sedangkan mungkin dengan usia renta udah nggak kuat begadang. Iya. Dan persaingan TV-TV nasional pun kayaknya lebih tertarik ke liga-liga yang menjual. Menurut pandangan kalian ini gimana? Iya setuju kan apa namanya stasiun TV juga punya pertimbangan kalau untuk nyarin liga apa namanya liga Eropa pilihan mereka gitu pasti yang mereka pilih itu yang lebih populer yang lebih mainstream yang digemari apa sih dan itu emang IPL itu sah-sah aja ini karena kita ngomongin industri ya namanya industri kan nggak boleh tuh kayak rugi ataupun ya kan yang dilihat tuh profit gitu ya wajar aja sih ini kan ibaratnya kayak Serie A dulu pernah mengalami masa jayanya tadi yang kayak Romzi bilang nah sekarang mengalami masa penurunan ya tapi itu harusnya sih tetap nggak mengurangi antusiasme kita untuk ngebahas Serie A sih ya walaupun apa namanya kalau tayangannya tuh kayak cuman ada di TV berbayar gitu atau bahkan kadang-kadang pakai streaming kayak gitu gua rasa sih kalau kita bilang penggemar Serie A itu sangat loyal gitu jadinya gimana pun cara akan tetap dicari lah sama penggemar Serie A itu. Kalau menurut gue sekarang sepak bola tidak hanya sekedar olahraga ini secara universal ya, tapi udah menjadi industri, udah jadi bisnis, udah menjadi suatu hal yang bisa komersil, baik untuk pemain,
untuk klubnya dan yang berafiliasi sama klubnya, termasuk juga stasiun-stasiun TV. Jadi memang nggak salah kalau misalkan mereka melihat koefisien nilai, terus melihat juga materi-materi pemain yang ada di liganya itu untuk jadi bahan pertimbangan. Oke, liga ini mau gue siarin di TV gue, kayak gitu loh. Nah, makanya kayak kita ambil contohnya Ronaldo ke Serie A itu sangat-sangat transfer yang menurut gue bagus, tapi bukan berarti bagus untuk Juve-nya, tapi bagus untuk mendongkrak pamor Serie A lagi nih, buat naikin lagi gitu loh. Jadi secara dibilang untuk komersil memang nggak salah TV nggak nyari Serie A, atau sekarang mungkin baru mau karena memang harus ada dalam tanda kutip syaratnya itu harus ada Ronaldo baru akhirnya mau kan, beberapa mungkin harus ada Ibra misalkan. Jadi itu menurut gua hal yang wajar aja. Karena dari siaran Liga Champions misalnya beberapa tahun kebelakang kan banyak protes nih, kenapa sih yang disiarin keseringan nih Real Madrid atau Barcelona mulu kan? Iya. Ya karena bintangnya di sana. Nggak salah, susah tuh nyarin Atalanta Valencia kayaknya kurang. Iya. Siapa itu Josep Ilicic? Nah justru karena Messi gitu. Iya. justru harusnya nih tifosi Serie A ini menunjukkan eksistensinya lebih nih di momen-momen kayak gini nih. Intinya misalnya kita bisa membuktikan siaran Liga Italia itu lebih laku daripada liga lain meskipun prestasinya dalam tanda kutip sedang menurun gitu ya. Jadi kita membuktikan nih loyalitas kita dan juga untuk itu mungkin mendukung konten-konten Serie A kayak gini. Iya, tuh. Dan kita juga mungkin perlu kadang-kadang sekali-sekali meluruskan pandangan-pandangan keliru yang umumnya berlaku di kalangan penggemar sepak bola lah, bahwa Serie A itu boring, Serie A itu defensif. Itu kayaknya udah premis kapan tahu, udah lama kan. Karena kita melihat tim, kalau kita nonton pertandingan misalnya Verona lawan Lecce atau Verona Udinese itu bisa seru, ada nilai serunya sendiri, itu bisa banjir gol juga gitu. Ya contohnya kayak gitulah. Memang sepak bola itu juga makin lama makin menuntut permainan yang lebih atraktif ya, lebih cantik, karena biar orang yang nonton bola itu nggak bosan, terutama nonton Italia, apalagi pada saat era-eranya Italia Catenaccio dengan kita sendiri mungkin belum tentu nyaman melihat kayak ada satu tim nyerang melawan 9 orang di belakang. Itu memang nggak nyaman pada waktu itu dan stigma yang melekat banget sama Serie A. Tapi karena sepak bola sekarang berkembang juga, terutama dengan adanya dengan terkenalnya kick and rush-nya ala IPL, dikitakannya ala Spanyol, terus fisik dan pressing gayanya ala Jerman, itu juga akhirnya menuntut Italia kalau lu nggak ngikutin permainan kayak gitu hancur. Iya. Jadi memang mau nggak mau harus ngikutin, dan memang Italia sudah mulai berkembang. Kita bisa lihat Atalanta mana main defensif sih, gitu. Iya. Dia bisa golin 8 gol ibaratnya lawan Valencia, bisa total agregat ya. Bener kan 4-0 4-1 ya kalau nggak salah, pokoknya banyak gol lah intinya. Iya. Maksudnya itu udah menunjukkan bahwa ini nggak main defensif lagi, nggak ala-ala kayak Italia zaman 90-an. Iya. Mungkin bukan defensif kali ya, lebih tepatnya pragmatis. Iya, lebih pragmatis. Itu yang kebanyakan dipahami orang sebagai defensif. Oke. Berarti secara garis besar kita sebenarnya bukan cuma mencari peminat dari serianya aja nih. Dari bahkan pecinta liga lain pun coba lah ya, tengok sekali-sekali gitu lah. Coba. Liga Italia. Iya. Kalau kalian masih tidur berarti kalian memang sudah ngantuk. Iya. Butuh espresso. Oke, cukup untuk episode kali ini.